Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis video yang menunjukkan gelombang peluncuran rudal ke-31 sebagai bagian dari operasi True Promise keempat, seiring dengan eskalasi konflik di Timur Tengah. Sejak serangan pertama pada 28 Februari saudara yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Iran merespons dengan serangan rudal dan juga drone yang menargetkan Israel dan juga pangkalan militer AS di sejumlah negara di Teluk Tengah. Tidak ada informasi mengenai lokasi dan juga tanggal video tersebut pada saat laporan ini diterbitkan saudara. Serangan terbaru Iran ini berlangsung tak lama setelah Majelis Pakar memilih Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi yang baru. Serangan ini saudara dipandang sebagai deklarasi bahwa Iran tetap bertekad untuk melawan Amerika Serikat dan juga Israel dalam konflik ini. Serangan Iran ke wilayah Israel terus berlanjut. Sirine berbunyi di seluruh Tel Aviv. Sementara sistem pertahanan udara Israel berusaha mencegat rudal Iran. Warga berlarian menuju bunker dan tempat perlindungan saat serangan terjadi. Serangan ini menjadi bagian dari eskalasi militer yang terus berlangsung dalam beberapa waktu terakhir antara kedua negara yang selama ini dikenal sebagai rival utama di Timur Tengah. Asap hitam ini saudara membumbung dari kilang minyak di Bahrain setelah serangan drone Iran. Pemerintah menyebut serangan menyasar kilang minyak Bapco Energesis yang berada di Pulau Sitra, tidak jauh dari ibu kota Manama. Pemerintah Bahrain menyatakan kebakaran terjadi akibat serangan drone Iran yang menargetkan fasilitas kilang minyak di Mamer dengan kerusakan material, tetapi tidak ada korban jiwa. Mamer adalah sebuah desa di Bahrain yang berdekatan dengan kilang tersebut. Perusahaan energi milik Bahrain menyatakan bahwa status keadaan luar biasa pada sebagian operasinya usai salah satu unit kilang minyak menjadi sasaran serangan di tengah meningkatnya konflik Iran dan juga Amerika Serikat dan Israel. Rekaman video menunjukkan rekaman rudal yang meledak di dekat lokasi konstruksi di kota Or Yehuda, Israel. Petugas medis tempat menyebut 1 orang tewas dan 3 lainnya terluka dalam serangan rudal balistik Iran yang diduga menargetkan 2 lokasi di Israel Tengah. Petugas medis juga melaporkan 11 orang telah tewas dalam serangan drone dan rudal Iran sejak awal konflik pada 28 Februari. Tidak hanya menyasar Iran, saudara, Israel juga mengerahkan pasukan ke wilayah perbatasan dengan Lebanon sejak Senin waktu setempat. Seperti yang Anda lihat, saudara, tank dan juga kendaraan militer lapis baja terlihat di perbatasan Israel. Sejak awal perang dengan Iran, militer Israel juga terus menggempur basis pertahanan kelompok Hizbullah yang pro-Iran dan terus meluncurkan roket ke wilayah Iran. Wilayah Israel maksud kami. Rekaman yang diambil di Tire, kota terbesar kelima di Lebanon hari Senin, menunjukkan kepulan asap membumbung di atas area permukiman setelah serangan udara Israel. Sebelumnya, Israel mengumumkan serangan untuk melenyapkan teroris dan infrastruktur Hizbullah di Lebanon Selatan.
Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret mencapai 486 orang. Teka-teki soal serangan rudal yang mendarat di sebuah sekolah dasar putri di Iran Selatan mulai terkuak. Rekaman yang dirilis oleh kantor berita Mehr dan telah diverifikasi keasliannya memperlihatkan momen sebuah rudal menghantam pangkalan Korps Garda Revolusi Iran yang berdampingan dengan sekolah dasar Sejareh Tayyibeh di kota Minab. Analis militer dari International Institute for Strategic Studies di London menemukan rudal yang terlihat dalam video kemungkinan besar adalah varian dari rudal Tomahawk yang digunakan Amerika Serikat. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru menuduh Iran menyalahkan atas serangan terhadap sekolah itu yang menewaskan 165 orang yang didominasi anak-anak. Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war, kill 170? No, in my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas medis dan infrastruktur sipil Iran, termasuk sekolah. Ia mengatakan terlepas dari alasan yang digunakan oleh Amerika dan Israel, target mereka adalah rakyat Iran dan mereka bertujuan untuk menghancurkan Iran. شرم‌آور این که حتی در رابطه با مثلا حمله به مدرسه میناب در ابتدا گفتن بررسی می‌کنیم و بعد دیروز اعلام می‌کنن که این کار ایران بوده. تهوع‌آور است واقعا این همه وقاحت، این همه بی‌مسئولیتی و این همه جنایت و یک طرف ایرانی که با تمام توان برای حراست از عزت و کرامت انسانی و برای حفاظت از مردمانش در برابر پلیدترین موجودات داره مقاومت. PBB menjelaskan telah melihat laporan tentang serangan ke sekolah yang menewaskan mayoritas para siswi. Karena sejumlah pejabat Amerika Serikat telah mengumumkan akan melakukan penyelidikan independen, PBB menantikan hasil investigasi itu. Which is driving rising civilian casualties, damage to civilian infrastructure, and growing displacement of people. Sekolah putri di Minab, Iran Selatan dihantam pada hari Sabtu 28 Februari, pada hari pertama serangan Amerika dan Israel ke Iran. Menurut salinan arsip situs laman resmi sekolah, sekolah berlokasi di sebelah kompleks yang dioperasikan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, pasukan militer yang berada di bawah komando pemimpin tertinggi Iran. Pemakaman dilakukan secara massal dan diiringi ribuan pelayat. Masih soal Iran, saudara, kali ini 5 pemain sepak bola timnas putri Iran pergi mencari suaka usai Piala Asia Wanita 2026. Mereka mencari suaka karena khawatir dengan tindakan persekusi jika kembali ke Iran. Foto-foto kelima pemain timnas Iran yang mencari suaka diunggah di media sosial dari Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke. Tindakan Australia ini mendapat apresiasi dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. President Trump rang me this morning just before 2 a.m. We had a very positive discussion. He was concerned about the Iranian women in the soccer team and their welfare and their safety if they returned home. He conveyed that to me. I was able to convey to him. Putra kedua mendiang Ayatollah Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei, terpilih menjadi pemimpin tertinggi Iran yang baru. Sehari setelah diumumkan, Israel pun menyatakan kemungkinan untuk menyerang pemimpin tertinggi Iran yang baru. رهبر عزیز ما ولی فقیه ما الله اکبر. Putra kedua mendiang Ayatollah Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei, terpilih menjadi pemimpin tertinggi Iran yang baru. Terpilihnya Mujtaba mendapatkan sambutan luar biasa dari bangsa Iran dan seluruh institusi negara untuk memperkuat persatuan.
Mereka berharap pemimpin baru mereka membalas dendam terhadap Israel dan Amerika. نایب برحق آقان انشالله انشالله لایق بشیم بتونیم حمایت کنیم ازشون برای سربلندی کشور انشالله. Baru 1 hari terpilih, ancaman terhadap pemimpin baru Iran sudah dilontarkan Israel. Merespon terpilihnya Mujtaba, juru bicara Angkatan Pertahanan Israel Avi Devrin mengatakan Israel akan melawan siapapun yang mengancam warga Israel. Sosok yang menjadi ancaman Israel ini, menurut Devrin akan menerima konsekuensi. דם ה-7 באוקטובר על ידיו, דם אלפי קורבנות טרור במשך עשרות השנים האחרונות על ידיו של עלי חמינאי. אנחנו תוקפים כל מי שמהווה איום על מדינת ישראל. המשטר הודיע היום על בחירתו של בנו לתפקיד המנהיג העליון. אני לא אגע תוכניות ההמשך שלנו, אני רק אומר שכל מי שיהווה איום, כל מי שיאיים על אזרחי ישראל, ייפגע. Sebelum Mujtaba terpilih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengatakan hal serupa. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. If you look at what happened, they had missiles aimed at all of these other countries, Qatar. Menurut analis Timur Tengah, Alex Vetanka, penunjukan Mujtaba Khamenei sebagai penerus ayahnya mencerminkan sikap garis keras yang dominan dan menjadi peringatan keras bagi kebijakan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. The appointment of Mujtaba Khamenei is the reflection of the fact that the hardliners in that system now have the upper hand. Not only are they saying they're going to continue this fight, at least in the short term militarily, but they're also saying politically they have a game plan. And that, as far as I can tell, in Washington should be a wake-up call, because whatever political agenda President Trump had in terms of changing Iran, right now that agenda is not happening. Mujtaba, sosok yang tertutup. Pria berusia 56 tahun ini sekarang menjabat sebagai panglima tertinggi militer dan garda revolusi paramiliter yang berpengaruh. Mujtaba berada di jantung teokrasi Iran dan akan memiliki wewenang terakhir atas semua urusan negara. Tetap